Silsilah Nabi Samuel adalah Samuel bin Bali bin Alqamah bin Yarkham bin Alyahu bin Nahu bin Sauf bin Alqamah bin Mahith bin Amuson bin Azriya. Dalam bahasa Ibrani, Samuel artinya Ismail, yang artinya Allah mendengar doaku. Nabi Samuel merupakan salah satu ahli waris Nabi Harun sebagaimana yang dikatakan Imam Muqatil. Imam Wahab bin Munabbih mengatakan pada mulanya kaum Bani Israel sesudah Nabi Musa alaihissalam berada dalam jalan yang lurus dalam satu kurun waktu. Kemudian mereka mengarang hal-hal yang baru dan sebagian di antara mereka ada yang menyembah berhala-berhala. Di antara mereka masih ada nabi-nabi yang memerintahkan kepada mereka untuk berbuat kebajikan dan melarang mereka berbuat kemungkaran, serta meluruskan mereka sesuai dengan ajaran kitab Taurat. Namun mereka tetap melakukan sesuatu semaunya sendiri. Lalu Allah menguasakan terhadap musuh-musuh Bani Israel dan bisa mengalahkannya. Imam As-Suddi meriwayatkan bahwa saat rakyat Gaza dan Asqalan mengalahkan Bani Israel, hingga banyak sekali dari Bani Israel yang terbunuh, anak-anak mereka ditawan dan kenabian dari keturunan suku Lewi, putra Yakub sudah tiada lagi, dan tidak ada yang tersisa di antara mereka kecuali seorang wanita yang sedang hamil. Maka kaum Bani Israel mengambil wanita tersebut dan mengarantinakannya di dalam sebuah rumah dengan harapan semoga Allah memberinya rizki seorang anak yang kelak akan menjadi seorang nabi bagi mereka. Si wanita hamil itu kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi anak lelaki. Subhanallah, maha besar Allah. Allah pun mengabulkan doa wanita tersebut dan akhirnya ia melahirkan anak lelaki. Lalu ia beri nama Samuel. Setelah tumbuh besar, si ibu mengirim Samuel ke sebuah masjid dan menyerahkannya kepada salah seorang yang soleh di sana, guna mempelajari akhlak yang baik dan memperdalam ilmu ubudiyah. Samuel tinggal bersama orang saleh tersebut hingga ia dewasa. Tatkala Samuel sudah memasuki umur kenabian, terjadilah peristiwa yang aneh di malam hari. Pada suatu malam, ketika Samuel tidur, tanpa diduga, tiba-tiba ada suara yang menghampirinya dari ujung masjid. Samuel pun terbangun ketakutan. Ia mengira bahwa gurunya yang memanggil. Lalu Samuel bertanya, "Apa guru memanggil saya?" Sumber suara itu menjawab, "Ya, tidurlah." Suara itu menjawab demikian karena tidak mau membuat Samuel ketakutan. Lalu Samuel pun kembali tidur. Setelah itu, suara itu memanggil lagi sampai ketiga kalinya. Ternyata sumber suara tersebut adalah malaikat Jibril. Jibril menghampirinya lalu berkata, "Sungguh Tuhanmu mengutusmu kepada kaummu. Allah mewahyukan kepadanya yang isinya memerintahkan kepadanya untuk memperbaiki keadaan-keadaan Bani Israel yang semakin memprihatinkan setelah wafatnya Nabi Musa." Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 246. "Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, 'Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah.'" Nabi Samuel diberi wahyu Allah untuk mendengar keluhan Bani Israel. Mereka meminta Nabi Samuel untuk mengangkat seorang raja. Namun Nabi Samuel paham benar karakter Bani Israel ketika itu. Di antara mereka tidak ada yang mau menjadi pemimpin, tetapi ketika ada yang memimpin, mereka sulit untuk taat pada pemimpin itu. Walaupun pemikiran Nabi Samuel itu dibantah oleh kaum Bani Israel dengan mengatakan bahwa mereka akan patuh kepada pemimpinnya dan siap berperang bersamanya. Akhirnya Nabi Samuel saat itu membuat dirinya tidak langsung menunjuk seorang untuk diangkat menjadi pemimpin. Nabi Samuel menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pilihannya nanti tidak diprotes kaum Bani Israel. Wahyu yang ditunggu pun datang. Nabi Samuel oleh Allah diperintahkan untuk menemui seseorang petani miskin bernama Tolut. Orang yang dipilih Allah itu selain sebagai seorang petani, juga seorang pengembala kambing yang jelas secara ekonomi jauh lebih rendah dari rata-rata masyarakat Bani Israel. Namun ia memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki kaum Bani Israel yang lain. Suatu hari Nabi Samuel yang sedang mencari Tolut akhirnya dipertemukan oleh Allah di sebuah bukit. Saat itu Tolut sedang kebingungan mencari keledainya yang hilang hingga ia berjumpa dengan Nabi Samuel. Keduanya saling pandang dengan sorot mata yang tajam.
Nabi Samuel sebagai utusan Allah tahu betul bahwa lelaki yang ditemuinya adalah Tolut yang dipilih Allah untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Begitu pula Tolut yang memiliki pengetahuan luas juga yakin bahwa lelaki yang ditemuinya itu adalah utusan Allah. Awalnya percakapan mereka berdua membahas tentang keledai Tolut yang hilang. Ia menanyakannya kepada Nabi Samuel, apakah ia melihat keledainya. Nabi Samuel pun menjawab bahwa keledai yang dicari Tolut saat itu tengah berjalan menuju kandangnya dan tidak perlu dicemaskan. Setelah itu, Nabi Samuel mengatakan amanah dari Allah bahwa Tolut diminta untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Seketika Tolut tidak percaya dengan kata-kata utusan Allah dan ragu karena dirinya bukan siapa-siapa. Tetapi berkat kepercayaan Tolut bahwa yang meminta itu adalah seorang nabi, maka Tolut pun setuju dengan tawaran tersebut. Hingga akhirnya Tolut diumumkan oleh Nabi Samuel di hadapan kaum Bani Israel sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 247. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Imam Sa'labi mengatakan, Tolut ini adalah Tolut bin Qais bin Afyal bin Soru bin Tahrud bin Afih bin Unais bin Benjamin bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Imam Ikrimah dan As-Suddi mengatakan, Tolut berprofesi sebagai tukang pembuat minuman. Menurut Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan bahwa Tolut berprofesi sebagai tukang samak. Menurut pendapat lain, seperti yang telah disebutkan bahwa dia adalah seorang penggembala. Namun kebenaran yang pasti hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Karena pekerjaan dan status sosial itu, Bani Israel menjawab, bagaimana bisa Tolut memperoleh kerajaan atas kami sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripada dia, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Mereka beranggapan, bagaimana mungkin seorang petani miskin dapat memimpin mereka yang jauh lebih terpandang. Mereka menyatakan bahwa kenabian ada di garis keturunan Lewi, sementara kekuasaan ada di garis keturunan Yahuda. Sedangkan Tolut dari keturunan Benjamin, bukan Yahuda. Karena Tolut yang ditunjuk sebagai raja ini berasal dari keturunan Benjamin, Bani Israel menjauh dan mencela kepemimpinannya dengan menghinanya dengan mengatakan, kami lebih berhak memegang kerajaan daripada dia. Mereka menyebutnya fakir dan tidak memiliki kekayaan yang banyak. Lantas bagaimana orang seperti itu bisa menjadi raja? Inilah sifat Bani Israel ketika itu. Di antara mereka tidak ada yang mau menjadi pemimpin, tetapi ketika ada yang memimpin, mereka sulit untuk taat kepada pemimpin itu. Nabi Samuel menegaskan bahwa sosok Tolut dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dipilih oleh Nabi Samuel sendiri. Maka dari itu mereka harus setuju dengan Tolut sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 247, Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Ada yang menyebutkan versi lain tentang proses terpilihnya Tolut sebagai raja. Pada saat itu Allah mewahyukan kepada Samuel bahwa seluruh Bani Israel tingginya sebatas tongkat ini. Jika ada di antara mereka yang berhasil mendapatkan tanduk yang di dalamnya terdapat minyak suci, berarti dia adalah rajanya. Mereka kemudian berdatangan dan mengukur tinggi badan. Namun tak seorang pun di antara mereka yang tingginya melebihi tongkat tersebut selain Tolut. Saat Tolut menghampiri Samuel, ia mendapatkan tanduk tersebut. Samuel lalu mengoleskan minyak pada rambutnya dan menunjuknya sebagai raja. Samuel berkata kepada mereka, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu. Menurut salah satu pendapat, ilmu yang dimaksud adalah ilmu di dalam bidang peperangan. Namun pendapat yang lain menyebutkan ilmu yang dimaksud adalah ilmu secara mutlak. Artinya Tolut memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan menguasai berbagai macam ilmu. Allah juga memberinya karunia berupa fisik. Ada yang menyebut yang dimaksud dengan fisik ini adalah postur tubuh yang kekar. Dan ada pendapat lain yang menyebutkan maksudnya diberi karunia fisik adalah diberi ketampanan. Karena pada saat itu Tolut adalah orang yang paling tampan dan paling berilmu setelah nabi mereka. Nabi Samuel menegaskan terpilihnya Tolut dengan mengatakan,
Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Ia berhak memutuskan segala sesuatu, menciptakan dan memerintah adalah urusan Allah, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Perdebatan alot itu akhirnya diselesaikan setelah benda pusaka yang bernama tabut, yang telah lama hilang, yang mereka agung-agungkan, diberikan oleh malaikat kepada Tolut. Bani Israel yang menyaksikan itu pun tidak mampu menyangkalnya lagi, dan ditetapkanlah Tolut sebagai pemimpin mereka, meski hanya seorang petani miskin. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 248. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Artinya, nabi mereka berkata untuk membuktikan kebenaran pemilihan Tolut. Tanda kekuasaan Tolut adalah datangnya peti yang berisi Taurat yang mengandung ketenangan dan rahmat dari Tuhan kalian. Dan dalam peti itu juga terdapat benda-benda peninggalan keluarga Musa dan Harun. Peti itu akan dibawa oleh para malaikat untuk diletakkan di rumah Tolut. Sungguh ini merupakan bukti yang paling kuat bagi kalian tentang kebenaran pemilihan Tolut jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang dimaksud peti yang berisi Taurat yang mengandung ketenangan, yang dimaksud dengan ketenangan adalah ada beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ketenangan adalah karena di dalam peti itu berisi baskom dari emas. Di baskom inilah dada para nabi dibersihkan. Ada yang menyebutkan bahwa isinya adalah kekuatan dahsyat seperti angin ribut. Dan pendapat yang lain menyebutkan isinya adalah berwujud seperti kucing yang jika mengeong keras dalam peperangan, Bani Israel yakin pasti meraih kemenangan. Salah satu sumber menyebutkan ketika rakyat Gaza dan Askolan merebut peti ini dari tangan Bani Israel, di mana di dalamnya terdapat ketenangan dan sisa-sisa peninggalan penuh berkah, mereka meletakkan peti ini di bawah berhala milik mereka. Pada pagi harinya, ternyata peti itu ada di atas kepala berhala. Mereka lalu meletakkan kembali peti tersebut di bawah berhala. Namun, pada pagi hari berikutnya, ternyata peti itu ada di atas kepala berhala. Karena kejadian yang sama sering terulang, akhirnya mereka tahu bahwa hal tersebut terjadi karena perintah Allah. Mereka kemudian mengeluarkan peti tersebut dari negeri mereka, lalu mereka tempatkan di salah satu perkampungan. Mereka kemudian terserang penyakit di leher. Karena penyakit itu lama tak kunjung hilang, mereka kemudian mengikat peti tersebut di atas gerobak yang diikat pada dua sapi dewasa betina. Lalu mereka melepaskan kedua sapi betina tersebut. Ada yang menyatakan malaikat menggiring sapi ini hingga sampai di tengah-tengah Bani Israel. Mereka melihatnya secara langsung seperti yang dikabarkan nabi mereka. Namun Allah lah yang lebih tahu bagaimana cara peti ini dibawa para malaikat. Jika melihat tekstual ayat Al-Quran, para malaikat sendirilah yang membawanya secara langsung, dan itulah yang bisa difahami. Segera setelah pelantikannya, Tolut mengumpulkan seluruh kekuatan bangsa Israel, melatih dan menyiapkan taktik pertempuran bagi mereka. Diperkirakan pada saat itu ada sekitar 70.000 pemuda yang berposisi sebagai prajurit dan Tolut sebagai jenderal utama. Ia adalah representasi sosok pahlawan bangsa yang memimpin pasukan dengan gagah untuk melawan Raja Jalut yang zalim. Maka ketika Tolut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali mengambil seciduk dengan tangan. Allah berfirman, tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Imam As-Suddi mengatakan, pasukan tersebut berjumlah 80.000, yang 76.000 di antaranya minum air, dan yang tersisa hanya 4.000 orang. Demikian pernyataan Imam As-Suddi. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahihnya dari Israel, Zuhair, dan As-Sawri dari Abu Ishaq dari Barra' bin Azib. Ia berkata, kami para sahabat Muhammad saling membicarakan bahwa jumlah pasukan Badar sama seperti pasukan Tolut yang ikut menyeberangi sungai bersamanya. Yang ikut menyeberangi sungai hanya 300 sekian mukmin. Pernyataan As-Suddi bahwa jumlah pasukan Tolut mencapai 80.000 pasukan
perlu dikaji lebih jauh, mengingat bumi Baitul Maqdis tidak muat untuk pasukan sebanyak itu. Namun sekali lagi, Allah lah yang maha tahu terkait hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika dia, Tolut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka menganggap jumlah mereka terlalu kecil dan lemah untuk melawan musuh, mengingat besarnya jumlah musuh. Tolut kemudian hadir sebagai sosok pahlawan bagi bangsa Israel dengan semangatnya yang menggebu-gebu. Ia berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Mereka yang pemberani, para pemilik iman yang kokoh dan keyakinan yang kuat dan kesabaran, mendorong mereka untuk teguh dalam peperangan. Pasukan Tolut akhirnya berjumpa dengan bala tentara Jalut yang jumlahnya berkali-kali lipat. Ketika melihat musuh, Tolut dan pasukannya berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka serempak berkata, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Mereka memohon kepada Allah agar diberi limpahan kesabaran, agar hati mereka tentram dan tidak goyah, agar pendirian mereka teguh dalam peperangan melawan musuh-musuh yang kuat. Mereka memohon keteguhan lahir batin dan memohon kemenangan atas para musuh-musuh kafir yang mengingkari ayat-ayat dan nikmat-nikmat Allah. Allah yang maha agung, maha kuasa, maha mendengar, maha melihat, maha bijaksana lagi maha teliti, mengabulkan permohonan dan permintaan mereka. Karena itu Allah berfirman, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dengan daya, kekuatan dan pertolongan Allah, bukan karena kekuatan dan jumlah mereka yang sedikit itu, sementara jumlah musuh yang begitu banyak dengan persenjataan lengkap. Hal ini senada dengan firman Allah dalam kisah Perang Badar, yang berbunyi, sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah orang-orang yang lemah ketika itu. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Surat Al-Imran ayat 123. Subhanallah, jumlah dalam sebuah peperangan bukanlah ukuran sebagai sebuah kemenangan. Penentu kemenangan sebenarnya adalah Allah semata. Sebelum pertempuran dimulai, akan diadakan duel 1 lawan 1 dari setiap perwakilan pemimpin pasukan. Ini adalah sebuah tradisi peperangan yang turun-temurun zaman dahulu. Jalut kemudian dengan sombongnya menantang semua pasukan Tolut. Namun ketika Tolut hendak menjawab tantangan tersebut, seorang pemuda gagah berani bernama Daud meminta izin untuk melawan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 251 yang berbunyi, dan Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Ayat ini menunjukkan tentang keberanian Daud. Ia membunuh Raja Jalut hingga membuat pasukannya runtuh. Tidak ada peperangan yang lebih besar melebihi terbunuhnya raja di tangan musuh dalam peperangan. Karena kemenangan ini, pasukan Tolut meraih banyak sekali rampasan perang. Menawan para pasukan pemberani, kalimat iman terjunjung tinggi di atas berhala-berhala. Para wali Allah menguasai musuh-musuhnya, dan agama yang benar menang di atas kebatilan serta para pembelanya. Imam As-Suddi menyebutkan dalam riwayatnya, Daud adalah anak bungsu. Mereka 13 bersaudara, semuanya lelaki. Daud mendengar Tolut, raja Bani Israel ketika itu. Tolut menyeru Bani Israel untuk membunuh Jalut dan pasukannya. Dia berjanji, siapa yang bisa membunuh Jalut akan kunikahkan dengan putriku, dan aku sertakan dia dalam kekuasaanku. Daud memiliki keahlian melontarkan batu besar dengan kencang. Saat berada dalam perjalanan bersama Bani Israel, ada sebongkah batu memanggil-manggil Daud. Batu itu berkata, bawalah aku, karena dengan aku kau akan membunuh Jalut. Daud pun lalu mengambil batu tersebut. Setelah itu mengambil 2 batu lain yang ia letakkan di dalam kantong. Saat 2 kubu saling berhadapan, Jalut maju lalu menantang berduel. Daud maju menghampiri, lalu Jalut berkata padanya, mundur, aku tidak mau membunuhmu. Daud menyahutnya, tapi aku ingin membunuhmu. Daud
Daud kemudian mengambil 3 bongkahan batu itu, lalu ia letakkan dalam alat pelontar. Ia tarik lalu ia lesakkan secara serentak ke arah Jalut hingga kepalanya pecah. Akhirnya pasukan Jalut melarikan diri. Talut sang raja lalu memenuhi janjinya. Ia nikahkan Daud dengan putrinya, ia diberi wewenang dan ia jalankan wewenang itu dengan baik. Seiring berjalannya waktu, Daud semakin dihormati di kalangan Bani Israel. Mereka lebih mencintainya daripada Talut. Mereka menyebutkan Talut iri pada Daud dan bermaksud membunuhnya. Talut melancarkan rencana licik untuk tujuan itu, namun tidak berhasil. Ulama melarang Talut membunuh Daud, namun Talut tidak mempedulikan nasihat itu. Talut menyerang dan membunuh pasukan Daud hingga hanya menyisakan sedikit di antara mereka. Namun setelah itu Talut bertobat, menyesal dan melepaskan diri dari kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia sering menangis, keluar menuju pemakaman, lalu menangis di sana hingga air matanya membasahi tanah. Suatu ketika ada suara memanggil-manggil dari dalam kubur. Wahai Talut, kau telah membunuh kami saat kami masih hidup, dan kau pun masih saja menyakiti kami setelah kami mati. Kata-kata itu kian membuatnya sedih sekali dan semakin merasa takut. Setelah itu ia bertanya-tanya, apakah ada seorang yang alim agar ia bisa menanyakan tentang permasalahan yang ia hadapi ini? Apakah ia masih bisa bertaubat? Lalu dikatakan padanya, apakah kamu masih menyisakan seorang alim satupun? Hingga pada akhirnya ia ditunjukkan pada salah seorang wanita ahli ibadah. Wanita itu kemudian membawa Talut pergi ke makam Yusha bin Nun. Para ahli tafsir menyebutkan wanita tersebut kemudian berdoa kepada Allah. Lalu Yusha bin Nun bangkit dari kubur dan bertanya, apakah kiamat sudah tiba? Wanita itu menjawab, tidak, melainkan Talut ingin bertanya kepadamu, apakah ia masih bisa bertaubat? Yusha menjawab, ya, ia harus melepaskan diri dari kekuasaannya, lalu pergi berperang di jalan Allah hingga terbunuh. Setelah itu Yusha mati kembali. Talut kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Daud. Kemudian bersama 13 anaknya, Talut berperang di jalan Allah hingga mereka semua terbunuh. Maka dari itu Allah berfirman, kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Ahmad bin Ishaq mengatakan, Nabi yang dibangkitkan dari kubur lalu memberitahukan kepada Talut bahwa ia masih bisa bertobat adalah Ilyasa bin Akhtub. Pendapat ini juga dituturkan oleh Imam Ibnu Jarir. Imam Sa'labi mengatakan bahwa wanita tersebut membawa Talut ke makam Samuel, bukannya ke makam Yusha. Lalu Samuel mencela Talut atas berbagai hal yang telah ia lakukan. Riwayat ini lebih tepat dan mungkin saja yang dimaksud bahwa Talut bertemu Samuel adalah Talut mimpi bertemu Samuel, bukannya Samuel bangkit dari kubur dalam kondisi hidup. Karena hal seperti ini adalah mukjizat yang dimiliki oleh seorang nabi, sementara wanita tersebut bukan nabi. Wallahu a'lam bishawab. Allah Maha tahu terkait hal tersebut. Imam Ibnu Jarir mengatakan, para pemilik kitab Taurat menyatakan rentang waktu antara Talut berkuasa hingga terbunuh bersama anak-anaknya adalah selama 40 tahun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah. Demikianlah kisah Nabi Samuel yang menginspirasi kebangkitan kaum Bani Israel dari keterpurukan semenjak ditinggal Nabi Musa alaihissalam. Kisah Talut dan Samuel adalah salah satu kisah penting dalam sejarah Israel dan menjadi pelajaran bagi kita